bersama dengan kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi semuanya. Ya, ya, Shalom silakan. pagi. Bentar, ini kok ada ininya. Bentar, saudara. Ini kok ada apa? Hmm, Oke. Shalom semuanya. Saya, Belum. oke. Biar saya aja yang bagiin PowerPoint ya, Pak ya. Oh, enggak bisa ya. Nah, shalom semuanya. Akhirnya. Eh, Kembali lagi, saya Handoko, saya gembala Rock Nusa Pujian yang di Bali, yang Tuhan percayakan di Bali. Saya mau berbagikan apa yang Tuhan taruhkan di Oktober ini. Dan kita belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tapi terlebih dulu terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk berbicara di tempat ini. Luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat rajin pagi-pagi tiap hari, bukan seminggu sekali tapi tiap hari di Koram Deo ini. Itu luar biasa buat saya sendiri. Tapi hari ini kita akan bagaimana kita melepaskan kasutmu. Apa sih melepaskan kasut? Seringkali kita menghubungkan barang siapa memegang firman perintahku dan melakukannya, yang adalah dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku. Seringkali memegang perintah dan melakukannya, kita hanya berpegang pada hukum saja. Oh, soal pelayanan, soal doa, soal persembahan, ritual-ritual aja yang kita anggap itu sebuah perintah. Tapi kita harus tahu bahwa perintah itu harus bagaimana kita itu mengimpartasikan, mempraktekkan dalam tiap-tiap kejadian dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dalam sehingga kita ini benar-benar memegang perintahnya bukan karena ritual, saudara, tapi memang karena kita ini hidup di dalamnya gitu loh. Jadi hariannya kita ini setiap hari, mau itu di rumah, mau itu di gereja, mau itu di pekerjaan kita, dimanapun ya kita ada di dalam perintah dia dalam dan melakukan sehingga kita dapat kasih Bapa yang begitu rupa dalam kehidupan kita. Karena waktu kita memegang perintahnya dan melakukannya, di situ yang paling saya suka itu di ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya diam bersama-sama dia. Di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh akan berjalan, bergerak, berdiam bersama-sama kita. Dia sama-sama mendukung dalam kehidupan kita. Itu keren banget tuh. Itu harus terjadi dalam tiap-tiap kehidupan kita, di mana kita bisa mengalami persekutuan Bapa, Anak, dan Roh dalam setiap tindakan-tindakan kita. Bayangin saudara, kita bukan hanya disupport sama Roh saja, tapi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh mensupport kita sehingga hidup kita di bumi seperti di surga. Kerajaannya di bumi seperti di surga. Kita belajar dari Musa waktu ketemu Allah. Jadi Musa waktu ketemu Tuhan, eh, apa yang diminta pertama dalam hidup kita? Yang paling pertama diminta sama Tuhan waktu dia berhadapan dengan Allah, apa yang terjadi pada Musa? Musa dia ngomong, lepaskan kasutmu. Jelas Musa diminta untuk melepaskan kasutnya. Kedua, kita lihat Yosua waktu bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan di Yosua 5:13-15 itu katakan. Di situ waktu ketemu dengan bala tentara Tuhan, apa yang dikatakan kepada Yosua?
tinggalkan kasutmu. Kasut berbicara mengenai apa, saudara? Kasut pada waktu zaman Israel kuno, hanya orang-orang yang berkasut adalah orang-orang yang kaya. Dan hamba itu nggak berkasut zaman itu. Jangan dilihat sekarang, oh aku sandalan, sekarang pakai sepatu, sekarang iya semua orang sekarang pakai sandal dan sepatu. Tapi zaman itu orang yang berkasut itu adalah orang yang punya posisi, punya kekayaan. Tapi para hamba itu nggak berkasut, saudara. Jadi Musa sangat tahu artinya ketika Tuhan meminta melepaskan kasutnya. Ia dibesarkan di istana Fir'aun, di mana terdapat banyak budak yang melayani dia dan tidak berkasut. Seorang budak tidak memiliki hak, ya jelas. Semua hak-haknya seorang budak itu nggak ada. Hak untuk membela nggak ada. Hak untuk mengkonfirmasi pembenaran, yang dia anggap benar, dia nggak bisa. Seorang budak mana bisa, meskipun dia benar, kalau tuannya ngomong enggak, ya enggak. Dan dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membantah. Oh iya, oh gini, enggak ada. Seorang budak ya cukup budak gitu loh. Seorang budak tidak memakai kasut jelas di dalam hadirat Tuhan yang berwujud nyala api. Musa diminta untuk melepaskan kasutnya, haknya untuk menjadi syarat utama menjadi pelayan Allah dan menerima tugas yang diberikan kepadanya, yaitu membebaskan bangsanya. Artinya, saudara tahu kan bahwa kalau seorang budak itu tidak punya hak untuk membela, untuk apa ya, untuk membenarkan diri, meskipun dia benar, tapi tidak ada hak untuk membenarkan diri. Bahkan seorang budak itu tidak punya hak untuk membalas. Nggak ada. Meskipun tuannya atau dia diperlakukan kayak apapun, dia tidak punya hak untuk membalas. Berbantah pun nggak punya hak. Nah ini yang kita harus lihat saudara. Eh, Makanya Yesus ngomong seperti ini. eh, di Filipi 2 ayat 5 dan 9 katakan seperti ini. Hendaklah kamu hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan pada dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Saudara lihat, dia mengambil rupa sebagai hamba. Waktu dia disalibkan, waktu dia dihina, direndahkan, waktu dia tidak dianggap sebagai Allah. Bahkan dia iblis pun ngomong merendahkan dia sebagai orang-orang bukan iblis, orang-orang ahli Taurat ngomong yang ngaku Allah tapi oh bukan kamu itu iblis, dia ngomong seperti itu, direndahkan seperti itu. Yesus tidak mau berbantah, dia mengosongkan dirinya, dia tidak membela dirinya, dia benar-benar mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan waktu dia disalib, direndahkan, dia tidak berbantah apapun dari mulutnya. Dia diperlakukan seperti apapun, saudara lihat. Dia benar-benar seorang hamba. Dia benar-benar mengambil rupa sebagai hamba. Bahkan dia punya kesempatan untuk membela dirinya. Bahkan dia punya kesempatan untuk memanggil bala tentara kerajaan surga. Memusnahkan dengan api semua orang yang menyakitin dia. Tapi dia tidak mengambil posisi dan otoritasnya. Dia mengosongkan dirinya. Padahal dia benar. Padahal dia anak Allah. Bagaimana dengan kita? Waktu orang-orang menyalahkan kita, waktu istri kita menyalahkan kita, waktu orang menghina kita, waktu hak kita diambil, apa yang keluar dari mulut kita? Kristus atau ego kita? Kalau ngomong kita itu ego kita, harga diri kita, oh tak bawa ke kantor polisi, tak hakimi dia, oh kamu yang salah, kita masih masalah berdebat salah atau benar. Tanpa Kristus di dalam kamu, tidak ada gunanya, saudara. Kita ngomong kita tinggal dalam Kristus. Kalau kita tinggal dalam Kristus, pikiran Kristus dan perasaan Kristus itu harus memerintah dalam hidup kita. Nggak ada pilihan lain.
Kita cuma bisa mengosongkan diri. Kita cuma taat untuk belajar mengosongkan diri. Saya di dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan di Nusa Dua, saya terus mengosongkan diri. Saya punya hak otoritas di Nusa Dua untuk marahin mereka, untuk pakai ayat-ayat firman untuk, oh kamu gini, ini ayatnya ya, ini. Saya bisa arahkan mereka sesuai dengan kemauan saya, dengan ayat-ayat yang ada. Saya paksa mereka untuk nabur, saya paksa untuk mereka melakukan ini, melakukan ini. Saya pakai ayat firman untuk menyihir mereka, saya bisa lakukan. Tapi saya nggak mau lakukan itu. Waktu orang-orang nggak benar, waktu orang-orang nggak bisa dikontrol pun, waktu orang-orang berbuat nggak baik pun di jemaat, saya mengosongkan diri, bahkan saya minta maaf sama mereka karena belum bisa mengembalakan dengan baik. Tapi waktu saya bisa mengosongkan diri, saya datang pada orang-orang yang sangat menjengkelkan buat saya. Mereka melihat pribadi Kristus melalui hidup saya dan mereka berubah. Itu yang membuat saya gini, Tuhan, Kristus itu benar-benar mengubah mereka, bukan kekuatan saya, bukan karena apa doktrin-doktrin ayat yang saya omong sama mereka untuk menyihir-nyihir mereka, enggak. Tapi pribadi Kristus yang hidup melalui kami itu mengubah mereka. Satu saat ada seseorang belum terlalu bertobat, saudara, karena dia belum dibaptis. Dia belum dibaptis. Orang ini juga pernah bunuh orang. Orang ini pernah apa? Pokoknya dia penjual narkotik, apapun dia parah hidupnya. Bahkan kalau dia bawa istri selingkuhan gitu ke rumahnya, dia mainnya itu main selingkuhnya itu di rumahnya, di depan istrinya. Orang ini jahat sekali. Satu saat orang ini mulai 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 berubah. Orang ini mulai berubah, berubah. Terus udah itu mungkin karena semuanya habis, karena dari orang kaya, orang berusaha berada, terus tahu-tahu habis, terus dia mulai tidak punya apa-apa. Terus udah itu dia beberapa kali sudah ke gereja. Dia mulai hatinya mulai Tuhan sentuh. Saya tahu hatinya mulai Tuhan sentuh, tapi belum sungguh-sungguh. Terus udah itu dia datangin saya, kenalan, singkat cerita udah berjalan beberapa 1 2 bulan, terus dia datang ke rumah. Rumahnya dia mau disita, saudara. Rumahnya dia mau disita, terus udah itu dia sudah tidak punya apa-apa, terus dia rumahnya sendiri mau disita. Dia datang kepada saya. Tapi dia ngomong tulus apa adanya, ngomong kenyataannya. Saya tahu, saya merasakan kasih Kristus itu melawat orang ini gitu. Kasih Kristus itu dengan cara ngomongnya dia, cara apa dia datang bukan untuk cari duit kepada saya, bukan juga untuk pinjem duit buat saya. Dia cuma ngomong, Pak, rumah saya ini mau disita gini 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 dan bagaimana solusinya apa yang saya harus lakukan gini. Tapi dengan nada bicaranya saya tahu dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi bagaimana dia menjaga keluarganya untuk biar tetap makan, tetap ada rumah, tetap seperti ini. Terus udah itu singkat cerita, saya itu waktu itu kira-kira itu kejadian sudah 1 tahun yang lalu, saudara. Terus udah itu saya itu tidak ada duit untuk bantu dia karena jumlahnya waktu itu banyak dan Tuhan cuma perintahkan lepaskan mobilmu. Waktu itu mobil saya baru masih Harrier, mobil Harrier, bukan mobil yang sekarang. Saya Harrier eh, ya agak tua tahun 2014 singkat cerita, ya sekitar 450-an juta lah. Singkat Tuhan bicara sama saya, kasih aja BPKB-nya. Aduh, ini orang baru saya kenal, orang yang seperti ini. Tapi saya tahu orang ini bicara, Tuhan bicara kuat sama saya. Saya masuk ke kamar, saya ngomong sama istri saya. Lah, anehnya istri saya lepasin, Pak. Enggak apa-apa, kasih aja. Mau dia gadein, mau saya tahu kalau digadein, kalau di ini hilang sudah BKB itu pastinya kan, sudah pasti hilang, enggak mungkin enggak hilang, pasti hilang sudah. Tapi saya relakan, istri saya bilang lepaskan. Oke, saya udah, waduh, ya udah, tapi tidak ada sesuatu yang berat. Kita belajar untuk mengosongkan diri, rela. Ini bukan masalah perintah atau enggak, perintah Tuhan atau apa, enggak. Kita mendengar dari hati kita. Dan saya sudah sepakat, waktu saya ngomong sama istri, istri dapatkan hal yang sama. Jadi enggak mungkin ini bukan Tuhan gitu loh. Ini pasti Tuhan. Saya ambil di berangkas, saya keluarin BPKB saya, terus saya bilang, Pak, ini ada saya enggak punya keuangan untuk bantu Bapak. Ini ada BPKB, bisa Bapak gadein atau apa, terserah Bapak untuk menyelamatkan rumah Bapak.
Tahu saudara yang terjadi. Orang ini memang juga orang ini punya sikap mengosongkan diri juga gitu loh. Dia juga bilang, loh Bapak, jangan Bapak, saya ini enggak ke sini ini bukan untuk ini. Saya ke sini bukan untuk ini. Saya bayangin saudara, dia lagi posisi butuh sekali dan kalau enggak itu rumah kan disita, lihat kesempatan seperti itu, dia juga menolak. Dia mengosongkan diri, saya mengosongkan diri. Ketemulah Kristus yang ada di tengah-tengah kami. Pribadi Kristus itu hidup di tengah-tengah kami. Dan apa yang terjadi? Nggak lama daripada itu. Singkat cerita orang ini menerima mujizat dan rumah itu diselesaikan dengan luar biasa dengan caranya Tuhan. Dan saya saudara nggak lama dengan itu Tuhan gantikan eh, kendaraan juga gitu. Bukan satu lagi tapi tiga. Tapi membuat saya gini, ini bukan masalah duit. Ini bukan masalah pekerjaan. Ini bukan masalah rumah. Tapi bisa enggak kita itu selalu mengosongkan diri kita, melepaskan hak kita. Hak yang kami, nggak bisa, nggak bisa. Hak marah kita, hak membela kita, hak untuk memutuskan, untuk mengontrol orang itu. Bisa? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau saudara nggak takluk pada pribadi Kristus. Dan itu yang saya lakukan. Dan kami ketemu bagaimana kuasa itu terjadi antara kami. Dan Tuhan pakai itu sebagai mujizat kuasa yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Dan saya tahu setiap mujizat itu ada waktu kami bisa mengosongkan diri kami. Bukan membalas orang, bukan mempertahankan hak, enggak. Saudara lihat, waktu Yesus dicobai di padang gurun. Waktu Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis. Apa yang Yesus pakai senjata itu? Kasut kerelaan. Jadikan itu batu, jadi roti. Enggak, dia tetap mengosongkan dirinya. Dia bisa jadi ini tuh. Ya, oh ya, aku juga bisa. Oh bisa, kalau saya jadi Yesusnya mungkin tak lakukan itu. Tapi Yesus enggak, dia pakai senjatanya yaitu kasut kerelaannya dengan mengosongkan dirinya. Bahkan dia ayo kamu jatuhkan dari atas hubungan baik suci. Dia jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia mengosongkan dirinya. Itu coba saudara yang jadi Yesusnya. Belum tentu. Kalau saudara punya otoritas kekuatan seperti Yesus, oh dia, oh aku bisa terbang nih. Set. Tapi coba saudara, itu tindakan-tindakan harian kita. Bagaimana kita bersikap sama istri kita. Bagaimana kita bersikap sama teman kita, sahabat kita. Kita bisa nggak mengosongkan diri seperti itu? Waktu saudara nggak dapat kesempatan di gereja, atau saudara hak-hakmu diambil di gereja, gembala-gembalamu berlaku yang tidak benar kepada engkau, seperti Daud kepada Saul. Dia selalu mengosongkan dirinya. Dia punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia enggak. Jangan aku jamah orang yang dikasih Tuhan. Daud mengosongkan dirinya. Abraham waktu diminta anaknya, dia mengosongkan dirinya. Hak ini hak Isa ini hakku, tapi dia mengosongkan dirinya. Waktu ada apa di waktu Abraham bertengkar sama Lot, gembala-gembalanya bertengkar. Abraham mengosongkan dirinya, dia terserah kamu Lot mau pilih sebelah kanan atau sebelah kiri. Oh, aku pilih yang sebelah sini. Oke, dikasih. Dia mengosongkan dirinya. Saudara mau belajar dari mana? Saudara suka cerita-cerita mengenai Alkitab. Begitu lupa saudara dari Nuh, Abraham, semuanya coba saudara lihat. Senang ceritanya. Tapi belajarlah hidupnya mereka yang selalu mengosongkan diri. Karena kekuatan Allah, yaitu ada di dalam Kristus yang ada dalam dirimu. Kekuatan Allah bukan karena nama Yesus yang kita sebut-sebut, saudara. Kekuatan Yesus ada dalam hidupnya yang ada dalam dirimu. Karena di dalam hidupnya itulah ada kekuatan Allah. Dan akhirnya, saudara, orang tadi itu yang belum mau dibaptis, yang tadi itu saya kasih BPKB tapi ditolak itu, ya sekarang saudara, aduh, dia itu sampai benar-benar orang yang kelihatannya oh badannya itu menakutkan, tapi hatinya itu aduh lembut sekarang. Dan dia cuma ngomong, Pak, apapun yang Bapak katakan, jak boleh kamu mengidolakan seperti itu. Kamu harus jalan sama Kristus. Iya, Pak, tapi saya melihat kasih Bapak itu ada dalam diri Bapak. Itu membuat saya gini, iya ya, Bapak itu seperti Yesus katakan, waktu kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Waktu saudara mengejar wajah Kristus dalam hidupmu,
Orang-orang di bawah kita itu, saudara, mereka merasakan kasih Bapa dalam hidup kita. Kita nggak usah ngejar bagaimana kita membapai, bagaimana belajar jadi Bapak. Nggak usah belajar di situ. Belajar roh aja jadi Kristus yang selalu mengosongkan diri kita sama anak kita, sama orang-orang sekitar. Kita belajar mengosongkan diri. Orang-orang yang kita gembalakan itu, mereka akan merasakan kasih Bapa melalui hidup kita tanpa kita berusaha membapai. Karena Kristus itu buat mereka, itu adalah pembapaan buat mereka. Jadi saya nggak berusaha untuk membapai mereka, saya nggak berusaha untuk mencukupi kebutuhan mereka, enggak. Saya belajar jadi Kristus untuk menyatakan kasih orang jengkelin, saya peluk dia. Waktu saya berusaha mencerminkan wajah Kristus dalam hidup mereka, mereka merasakan kasih Bapa dalam hidup mereka, hidup saya. Itu pun saya kaget, kok bisa ya? Kok banyak orang merasa dibapai, bahkan banyak orang memanggil saya bapak, bapak, bapak. Saya tidak pernah nyuruh mereka manggil bapak. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk aku bapak, yang enggak, karena itu bahaya. Karena jangan seorang pun menginginkan kamu dipanggil bapak. Karena kita akan bersaing sama bapak di surga. Saya mau menjadi pribadi Kristus aja. Tapi mereka merasakan kasih bapak. Ya itu hak mereka untuk mereka memanggil itu. Karena mereka merasakan sandang, pangan, papan. Artinya gini, kita itu seorang bapak itu selalu memenuhi sandang, pangan, papan buat anak-anaknya. Jadi kalau kita itu ngaku bapak, kita punya anak, tapi kita tidak ngasih sandang. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu rumah, tempat tinggal. Ya kita bukan bapak. Seorang bapak itu selalu menyediakan sandang, pakaian untuk menjaga kehormatan dia. Terus udah itu pangan, makanan tiap hari. Terus papan, rumah. Tapi kalau kita dalam hidup kita di dalam gereja, kita sudah mempunyai fungsi tiga ini sandang. Mereka sudah merasa di dalam organisasi, mereka merasakan posisi tempat untuk komunitas yang baik. Mereka merasakan sandang dalam kehidupan kita. Terus makanan-makanan yang rohani kita udah berikan tanpa kita memaksa. Aku kok merasakan ya benar-benar aku itu makan dari dia. Jadi ya mereka udah dapat makanan, terus udah itu papan, itu rumah, tempat waktu mereka bersalah, waktu mereka dihakimi sama kita bisa ngasih ketenangan, tempat yang untuk berlindung. Ya, itu kalau mereka merasakan sandang pangan dari hidup kita, kok kita nggak usah paksa mereka untuk manggil bapak kek, kita bapak nggak usah. Mereka akan dengan sendirinya, aku mau kamu jadi bapakku. Loh, ngapain? Tambah bahaya kan kalau kita dipanggil bapak. Enggak, Pak, aku sudah ngerasakan seperti itu. Ya itu urusan mereka. Tapi kita tidak ada keinginan untuk yang lain kecuali menyatakan Kristus. Sampai hari ini pun saya membapain mereka bukan berarti saya memaksakan diri jadi bapak. Enggak, makanya saya itu ringan banget. Karena apa? Saya cuma ngasih teladan Kristus dalam kehidupan saya, dalam hidup mereka. Itu yang membuat mereka merasa aman, merasa tidak dihakimi, merasa disupport. Karena seorang bapak itu tidak mengambil apa-apa dari anak-anaknya. Saya nggak mengambil apa-apa dalam pelayanan saya. Di gereja saya juga nggak ambil gaji. Di pelayanan saya support mereka. Uang-uang saya pakai untuk mereka. Karena apa? Ya itu tujuan daripada kita melayani. Jadi saya mulai dulu punya prinsip, saya tidak mau dibiayai oleh pelayanan saya. Saya akan membiayai pelayanan saya. Itu mulai saya jadi jemaat. Saya punya prinsip itu. Saya nggak mau dibiayai oleh pelayanan saya. Saya harus membiayai pelayanan saya. Jadi makanya Tuhan pakai bisnis-bisnis kami ini untuk pembiayaan pelayanan, mulai pembangunan gereja, mau pembangunan jemaat, mau Tuhan pakai kehidupan kami, bisnis kami yang Tuhan percaya untuk membiayai pelayanan-pelayanan itu. Bahkan waktu kami membuat buku pun kami juga banyak memberikan gratis kepada mereka buku-buku itu. Nih orang Yesus melepaskan haknya tadi itu, dia melepaskan hak sebagai Allah datang ke bumi menjadi hamba. Yesus menyerahkan haknya untuk membenarkan diri, membela dirinya waktu dia diperhadapkan dengan mahkamah agama atau dia belajar untuk mengosongkan dirinya. Dia menyerahkan reputasinya di mana ia dianggap sebagai seorang putra yang nggak sah. Bayangin, kalau saudara adalah putra yang sah terus nggak dianggap sah, ya apa? Kira-kira ya apa? Saudara pasti membenarkan pamer. Enggak, ini loh tak bukti no bapakku ini nih. Nah, Yesus enggak, dia tetap mengosongkan diri. Ini jadi senjatanya apa?
Allah sendiri, bayangin Allah sendiri pakai senjata ini. Kalau kita gimana? Apakah kita pakai ego kita, harga diri kita terus? Ini seringkali kita pakai kemampuan, oh aku lakukan ini, otoritasku, jabatanku. Nah, itu yang kita lakukan kan. Tapi Yesus pakai senjata ini. Seringkali kita, eh, akunya anak, akunya ahli waris. Oh, kita bangga dengan posisi sebagai anak Allah. Tapi kita tidak tahu bahwa kita itu harus jadi orang-orang yang dewasa. Karena orang yang dewasa, dia tidak apa ya, tidak eh, apa mempertahankan haknya, dia melepaskan haknya. Coba orang yang dewasa, seorang bapak yang benar kepada anaknya, dia tidak akan mempertahankan haknya. Bahkan dia melepaskan. Oh iya, ambilin nak, ambilin. Dia belajar. Tapi kalau anak kecil, saudara, oh anak kecil itu tidak bisa melepaskan haknya. Oh ini punya aku. Kantor polisi tak lapor no ini, tak ini, tak ini. Nah, itu tanda itu anak kecil. Tapi hanya orang-orang dewasa rohani yang bisa melepaskan haknya, merilis haknya. Ingatlah, jangan hanya menuntut hak kita sebagai anak Allah. Engkau juga punya tanggung jawab sebagai garam dan terang. Kita ini sudah dinyatakan kita ini terang dan garam. Garam itu saudara ditaruh di tempat tawar, dia tetap asin. Terang itu ditaruh di tempat gelap, dia tetap terang. Saudara ditaruh di tempat yang orang-orang seperti Saul gitu, ketemu pemimpin kayak Saul, ketemu orang yang seperti Saul, masihkah engkau menjadi garam? Atau kau ditaruh di tempat-tempat orang yang menjengkelkan itu, masihkah kau menjadi garam yang adalah Kristus, yang adalah kasih itu? Atau kau jadi garam yang tawar, meskipun kamu anak, meskipun kamu garam, tapi kalau garam itu tawar, ditaruh di tempat yang tawar jadi tawar, itu tidak ada gunanya, saudara, kecuali diinjak, dibuang sama orang gitu loh. Saudara tahu enggak? Itu prinsip firman. Saudara tahu enggak? Pohon ara, pohon gede, perumpamaan mengenai pohon ara itu apa? Gambar waktu Yesus mengutuk pohon ara itu. Tapi waktu pohon ara itu segede apapun, kalau dia tidak mengeluarkan buah, yaitu buah ara, Tuhan cuma buang juga, dikutuk kering. Jadi jangan bangga dengan status kita sebagai anak tanpa kita menyatakan pribadi daripada putra itu sendiri. Sikap sebagai putra itu. Saudara garam, saudara terang, hakmu itu tidak terlalu penting, tapi posisimu sebagai garam dan terang yang berfungsi itu jauh lebih penting. Karena itulah bukan posisi yang menentukan kita perkenanan Tuhan, tapi fungsi kita itu mendatangkan kekuatan daripada Tuhan. Saudara punya posisi tapi nggak ada fungsi, nggak ada gunanya. Karena fungsilah yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara punya posisi sebagai garam, sebagai anak, sebagai gembala. Tapi kalau saudara tidak menjadi terang dan menjadi garam itu sendiri yang asin, nggak ada gunanya. Jadi pastikan kau suami, posisi suami, aku ini suami. Tapi suami hanya nuntut kok, nggak punya fungsi, nggak ada gunanya. Itu suami nggak ada gunanya kecuali dibuang. Sama, kau punya fungsi posisi sebagai istri, tapi engkau tidak menjadi penolong, nggak ada gunanya. Kau punya posisi sebagai gembala, tapi kau tidak berfungsi sebagai gembala yang Tuhan yang selalu sacrifice, mengarahkan, berkorban buat mereka, bukan memakai mereka untuk kehormatan kita. Nggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Jadi fungsi kita lah yang Tuhan mau belajar untuk mengosongkan diri. Makanya ahli Taurat dan orang Farisi itu, saudara, eh, sulit masuk menerima kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu hanya bisa diakses oleh pribadi Kristus. Karena carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Cari siapa yang memimpin kamu. Roh pribadi Kristus itulah. Cari kerajaan Allah, pemerintahan Kristus yang memimpin melalui rohnya, pribadinya itu, yang selalu mengosongkan dirinya. Kau dihina, direndahkan, engkau mengosongkan diri, itu engkau menemukan kerajaan Allah. Nah, orang-orang seperti ahli Taurat, orang Farisi itu yang sudah melakukan firman, taat pada hukum-hukum Tuhan. Oh, itu susah, saudara, untuk terima kerajaan surga. Karena apa?
Karena dia sudah biasa punya hak. Aku udah lakukan perpuluhan, aku udah lakukan pelayanan, aku udah lakukan ini. Untuk ngosongkan diri di hadapan orang-orang dia pimpin. Enggak gampang. Makanya ahli Taurat dan orang Farisi itu kalau mau menerima kerajaan surga, itu seperti orang menjual harta yang lama dan harta yang baru dari pembendaharaannya. Apa itu hartanya? Egonya, harga dirinya, merasa paling kudusnya. Itu harus yang mengosongkan dirinya pada orang-orang yang dipimpin yang tadinya salah. Terus dia tetap harus peluk, terus dia tetap harus pulihkan orang itu. Itu enggak gampang buat ahli Taurat dan orang Farisi. Karena apa? Mereka adalah orang-orang agamawi yang sudah merasa paling kudus. Menerima kerajaan surga nggak mungkin. Jadi pastikan kerajaan surga hanya bisa diakses oleh pribadi Kristus yang ada di dalam kamu. Sehingga malu pemerintahan Allah, pemerintahan Kristus yang memimpin melalui rohnya itu, kebenarannya itu pribadi Kristus, buah roh itu muncul dalam hidupmu. Waktu dua-duanya menjadi satu, inilah maka Bapa menyediakan segala sesuatunya. Tadi ya, orang dipimpin roh. Kerajaan Allah adalah orang yang dipimpin oleh roh. Terus setelah itu buah roh ada. Jadi buah roh itu adalah pribadi anaknya. Bapa, Allah anak, Allah roh jadi satu kesatuan. Disitulah firmannya yang tadi ngomong mengasihi. Barang siapa mengasihi, kami akan tinggal di dalam dia. Artinya Allah Bapa, Allah roh, eh, Allah anak, Allah roh, Allah Bapa jadi satu kesatuan dalam hidup kita. Dan hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itu yang harus terjadi dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Belajar sama anak muda yang kaya, yang sudah merasa melakukan semua firman, mengajarkan banyak firman, uangnya sudah untuk pelayanan ini, pelayanan ini. Tapi untuk waktu suruh jual saya untuk mengosongkan dirinya, dia nggak mau. Wah, nggak bisa ini. Ini bukan masalah uang, saudara. Belajar untuk mau nggak kamu mengosongkan dirimu? Wah, ini hartanya itu sebagai Tuhan buat dia. Waktu dia mau tahu hartamu sebagai Tuhan atau enggak, coba aja lihat. Waktu hartamu disentuh orang, waktu orang nggak bayar hutang, waktu orang bawa apa yang kamu layani nggak berubah-berubah, kamu marah-marah, kamu mulai menghakimi itu tuh tanda. Itu tanda kita itu mentuhankan harta kita, bukan Tuhan. Kita harus taklukkan diri kita dengan selalu mengosongkan diri. Meskipun orang yang kita layani tidak berubah. Ingat, fokus kita bukan orang yang mau berubah atau nggak berubah. Banyaknya orang yang kita injili bukan. Tapi apakah pribadi Kristus itu benar-benar nyata atas hidup kita waktu orang-orang itu nggak berubah? Bayangin saudara, kalau saudara lihat di Yeremia kalau nggak salah ya, itu dia khotbah 40 tahun, nggak ada yang bertobat saudara. Coba bayangin, kalau kita itu seperti kayak Yeremia yang berkhotbah 40 tahun nggak ada orang bertobat, kita udah tinggalin kan pasti. Ini enggak. Ini bicara mengenai buah, saudara, bukan masalah hasil. Hasil itu urusannya Tuhan, tapi buah itu adalah hubungan intim antara pokok dan ranting. Buah tidak bisa kita memaksa diri kita sendiri, tapi hubungan intim pokok dan ranting yang menjadi satu kesatuan itu yang membuat buah itu ada, Kristus itu ada. Waktu kau menyangkal diri, memikul salib, mengosongkan diri, menyangkal diri, mengosongkan diri kita, maka Kristus kita itu akan bersekutu seperti pokok dan ranting. Hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Di situ buahnya akan muncul. Ya, ikutin jalannya dia, kebenaran dia, hidupnya dia, yang selalu mengosongkan diri. Dia dihina, direndah, dia kosongkan diri. Itu jalannya Yesus. Mengosongkan diri itu selalu jalannya Yesus. Kalau jalannya orang dunia nggak ada yang mengosongkan diri, egonya semua dia pakai. Tapi jalannya Yesus mengosongkan diri, kebenaran Yesus mau diperhadapkan di padang gurun, tetap mengosongkan diri sama iblis. Dia belajar mengosongkan diri juga. Hidupnya Yesus mengosongkan diri, dia selalu melepaskan haknya dia. Kalau kita mau aku ikut Yesus, tapi tidak pernah mengosongkan diri, tidak pernah ada di jalan kebenaran dan hidupnya Yesus, bohong saudara, bohong. Percuma kita khotbah ke sana ke sini tapi hidup kita nggak belajar seperti ini. Ya ini, setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal diri, memikul salib. Artinya
belajar untuk mengosongkan diri, menyangkal diri gitu gini loh. Kita benar, tapi kita tetap bisa minta maaf. Itu mengosongkan diri. Kita punya hak membalas, tapi nggak membalas, itu nyangkal diri, itu mengosongkan diri. Jadi syarat utama mengikut Yesus, ia mengosongkan diri, menyangkal diri ini. Kalau saudara, saya kapan itu Pak waktu Pak Edilio tinggal di tempat kami sama Pak Mardi, saya cuma tanya ke Pak Edilio di meja makan ini yang saya duduk sekarang ini. Saya nggak, Pak Edi, eh, bisa bisa enggak kerajaan Allah diakses tanpa kematian daging kita, ego kita? Enggak bisa. Kerajaan Allah hanya bisa diakses oleh kematian ego kita. Tanpa kita mematikan diri kita, ego kita, tanpa kematian, nggak mungkin kerajaan Allah itu ada. Makanya kalau ada orang mengkhotbahkan kerajaan Allah hanya teori kemakmuran, udahlah saudara, jangan terlena dengan hal-hal itu. Fokuslah kepada pribadi Kristus itu. Karena dalam Kristus itulah seluruh kepenuhan Allah itu ada. Berkatnya disediakan waktu kita mengalami kematian. Kematian daging kita, ego kita. Sehingga hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Baru semuanya ditambahkan. Ini bukan masalah berkat jasmani toh, tapi damai sejahtera, sukacita. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Itu luar biasa di tempat itu. Terus ini udah waktunya habis, saudara. Ya, orang yang dipimpin roh adalah anak Allah. Jadi kalau saudara nggak mau dipimpin oleh pribadinya Kristus, saudara bukan anak Allah. Saudara nggak mau mengosongkan diri, nggak mau menyangkal diri, memikul salib. Kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Jadi kalau kamu nurutin egomu toh, ego toh, harga diri, pembenaran-pembenaran. Ini ayatnya ada ayatnya. Cuma pembenaran diri toh, meskipun itu kayak dasarnya kayak ayat-ayat, tapi hanya untuk membenarkan dirimu, untuk membenarkan, bukan untuk kebenaran, maka ya kamu bukan anak Allah. Anak Allah itu adalah selalu mengosongkan diri. Dia dipimpin oleh roh Allah, pribadinya Kristus. Dia adalah anak Allah. Jadi mau lihat dia orang itu dipimpin roh Allah atau enggak, lihat aja buahnya. Dia berbuah roh atau berbuah daging. Itu aja. Jangan lihat dia bergembala, jangan lihat dia pendeta, jangan. Dia jangan lihat kesibukannya, jangan. Lihatlah siapa yang memimpin dirinya. Roh Allah, kalau roh Allah pasti buahnya buah roh, nggak ada yang lain. Melalui buah roh itulah maka memanifestasikan pelayanan. Jadi karakter itulah yang membuat pekerjaan-pekerjaan kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan fokus pada kerjaannya, tapi karakternya. Karena karakter inilah yang membuahkan pekerjaan-pekerjaan baik. Pelayanan, menabur, memberi, itu hanya dampak daripada karakter Kristus, pribadi anak inilah. Jadi pribadi Kristus inilah yang membuahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Jangan fokus pada pekerjaannya. Kalau kita fokus pada pekerjaannya tanpa pribadi Kristus, hanya engkau pembuat kejahatan. Tuhan ngomong seperti itu. Aku lakukan mujizat, aku setan. Oh, ini engkau. Tanpa pribadi Kristus, apapun hal-hal yang kelihatannya kudus yang kau lakukan, itu tidak ada gunanya. Biarpun kita membagi-bagikan segala sesuatu, menyerahkan tubuh dibakar, tanpa kasih, tanpa pribadi Kristus itu tidak ada gunanya. Saya singkatin, saya lewatin. Nah, ini terakhir penutup. 16 tahun yang lalu, saudara, Pak Yakob Esra ngajar kami mengenai bagaimana kami membuat visi dan misi. Dan saya dipandu Pak Yakob Esra dengan istri saya, singkat cerita, keluarlah visi misi ini. Visi misi ini saya ambil dari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Saya cari pribadi Kristus. Saya di pemerintahan Kristus yang memerintah melalui rohnya, pribadinya, supaya kebenarannya itu hidup. Jadi visi ini lahir dari pribadinya kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini harus, makanya terjadi. Menjadi keluarga yang mencerminkan Kristus dan menolong keluarga lain dapat merasakan kasih Kristus. Visi ini tidak pernah berubah, saudara. Sampai saya mati pun visi ini akan terus berjalan, berproses dalam hidup saya. Dan seluruh keuangan saya, seluruh pekerjaan saya, seluruh hidup saya ada di visi ini, saudara. Dan ini 16 tahun yang lalu, saudara. Dan sampai hari ini, dari pengajaran saya, buku-buku yang saya buat, pengembalaan yang Tuhan lakukan, saya fokus pada visi ini. Dan terjadilah semuanya ini. Karena apa? Saya digerakkan oleh visi ini. Visi ini bukan visi yang kami buat,
tapi ini visi yang Tuhan taruhkan melalui kehidupan saya sama istri saya. Istri saya dulu bicara gini, oh kita itu mengarah kepada Kristus, ini ayatnya kita harus jalan. Akhirnya ketemu semuanya. Dan kami 16 tahun yang lalu sampai hari ini kami bergerak dan visi ini tidak akan pernah berubah. Tidak akan, karena apa? Sampai Kristus sampai kami mati pun mau mati pun baru akan tergenapi semua orang baru akan melihat kami melihat Kristus melalui hidupmu. Itu yang kami sedang kerjakan sampai hari ini. Terus misinya membangun keluarga dengan mesbah keluarga dan firman Tuhan itu sudah terjadi tiap hari kami lakukan. Bagaimana saya bangun mesbah tiap hari dan itu firman Tuhan hidup melalui kami, mengembangkan semua potensi yang Tuhan percayakan dengan maksimal. Kami tidak melakukan satu perusahaan saja. Tuhan taruhkan berkenalan sama si A, si B, si C. Kami membangun potensi, membangun bisnis, jadi beberapa perusahaan Tuhan percayakan kepada kami dan pengembalaan. Semua potensi yang ada Tuhan maksimalkan. Dan yang satu berubah ini adalah truth. Ini culture-nya, saudara. Kan di situ ada truth, kebenaran, integritas, kerendahan hati, kesepakatan, keluarga yang utama. Yang berubah itu truth. Itu bukan truth, tapi righteousness. Tapi itu juga truth itu juga Kristus. I am the truth. Tuhan ngomong, pribadi Kristus itulah kebenaran. Jadi mengosongkan diri, merendahkan diri kita, menyangkal diri, memikul salib. Itulah truth, itulah kebenaran, itulah righteousness, sikap yang benar. Itu yang terjadi dan ini yang kami hidupi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi